Bayangkan sejenak, dunia ini berhenti dari segala hiruk-pikuknya. Suara kendaraan yang biasanya memenuhi jalanan mendadak lenyap, percakapan manusia mereda, dan bahkan bisikan pikiran dalam diri perlahan ikut melemah. Dalam keheningan itu, ada sebuah ruang yang biasanya terlupakan, ruang batin yang selama ini tertutup oleh kebisingan dunia. Dan di ruang itulah pertanyaan ini muncul, sebuah pertanyaan sederhana namun mengguncang hati, apa yang sebenarnya terjadi jika surah Al-Ikhlas dibaca 100 kali? Surah pendek ini, dengan hanya 4 ayat, telah dijelaskan Rasulullah sebagai sepertiga dari Al-Quran. Bagaimana mungkin sesuatu yang begitu singkat memiliki bobot yang begitu besar? Jawabannya tidak hanya ada pada kata-katanya, melainkan pada makna yang terkandung di balik setiap hurufnya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Satu kalimat yang menghentak hati, satu kalimat yang menegakkan pondasi tauhid dalam jiwa. Namun seringkali, ayat-ayat suci ini terlewat begitu saja, terbaca di bibir tanpa benar-benar menyentuh kedalaman hati. Seperti tetesan hujan yang jatuh di atas batu, terdengar namun tidak meresap. Disinilah kita dihadapkan pada satu kenyataan yang tidak bisa diabaikan, betapa seringnya kita membaca, namun tidak benar-benar mendengar. Keheningan atau diam bukan hanya sekadar tidak mengucapkan kata-kata. Diam adalah sebuah keadaan, sebuah jembatan. Ketika manusia diam, ia sebenarnya sedang membuka pintu bagi suara lain yang jauh lebih halus, suara nurani, suara fitrah, dan pada akhirnya suara ilahi yang bergema di kedalaman jiwa. Tanpa diam, bacaan hanya akan berlalu seperti angin. Tapi dengan diam, bacaan menjadi gema yang mengguncang hati, berulang-ulang hingga melahirkan getaran yang menyala di dalam dada. Membaca surah Al-Ikhlas 100 kali bukanlah sekadar permainan angka. Ia adalah latihan, sebuah perjalanan yang perlahan mengikis kebisingan batin. Setiap pengulangan ayatnya adalah seperti langkah kecil menuju sebuah pintu besar. Dan pintu itu tidak terbuka oleh banyaknya kata-kata, melainkan oleh kesiapan hati untuk hening. Di titik hening inilah kita mulai menyadari, surah Al-Ikhlas bukan hanya bacaan, tapi sebuah perjalanan menuju tauhid yang murni. Setiap kali lidah mengucapkan, Allahu Esyamad, hati belajar bahwa segala kebutuhan, segala keresahan, segala kerinduan, bermuara hanya kepadanya. Setiap kali ayat, Lam Yalid wa Lam Yulad, terulang, hati diingatkan bahwa Allah melampaui segala batasan manusiawi. Dan ketika, Walam yakun lahu kufuwan ahad, bergema, jiwa semakin teguh bahwa tiada sesuatu pun yang bisa menandinginya. Disinilah rahasia diam menjadi terang. Karena tanpa diam, bacaan hanya akan menjadi deretan bunyi. Namun dengan diam, setiap bacaan berubah menjadi ketukan halus di pintu jiwa. Bacaan yang semula terasa biasa, kini menjadi perjalanan yang menenangkan. 100 kali pengulangan bukanlah beban, melainkan 100 tangga yang membawa hati semakin tinggi menuju kesadaran akan keesaan Allah. Dan pada akhirnya, kita pun mulai memahami bahwa membaca surah Al-Ikhlas 100 kali hanyalah salah satu cara Allah mengajarkan kita tentang kekuatan pengulangan, tentang kekuatan zikir, tentang kekuatan diam. Sebab diam bukan kekosongan. Diam adalah ruang di mana suara ilahi dapat hadir. Diam adalah jembatan yang menghubungkan manusia dengan Tuhannya. Pertanyaannya kini semakin jelas, bagaimana mungkin suara ilahi dapat terdengar di tengah kebisingan yang tak pernah berhenti? Bagaimana manusia bisa mendengar ayat yang sesungguhnya, jika hatinya masih dipenuhi riuh dunia? Pertanyaan itu bagaikan cermin yang menampakkan kondisi kehidupan hari ini. Di mana-mana, kebisingan seolah menjadi sahabat sehari-hari. Bunyi kendaraan berkejaran di jalan, notifikasi gawai yang tak henti berdenting, percakapan tanpa jeda, hingga pikiran sendiri yang sibuk menimbang dan berdebat tanpa henti. Kebisingan itu bukan hanya memenuhi telinga, tetapi juga menyusup ke dalam dada, membuat hati gelisah dan sulit merasakan ketenangan. Di tengah derasnya arus informasi, banyak orang membaca ayat-ayat suci hanya sebagai rutinitas. Lidah bergerak, suara terdengar,
tetapi hati tertinggal. Surah Al-Ikhlas yang diulang 100 kali pun bisa berubah menjadi sekadar hitungan kosong jika dibaca dengan hati yang riuh. Kalimat-kalimat tauhid yang seharusnya menegakkan pondasi jiwa justru berlalu tanpa makna, seperti angin yang lewat tanpa sempat memberi kesejukan. Inilah konflik yang sesungguhnya, bukan pada ayat yang dibaca, melainkan pada hati yang membaca. Hati yang penuh kegelisahan tidak mampu menangkap makna. Pikiran yang terjebak pada kesibukan tidak mampu merenungi keindahan. Dunia yang riuh membuat manusia sulit mendengar gema ayat-ayat Allah, padahal gema itu tidak pernah berhenti bergema. Bayangkan seseorang yang berdiri di tepi laut pada malam hari. Ombak berdebur, angin berhembus, bintang bertaburan. Semua itu memiliki suara, memiliki irama, tetapi jika telinga sibuk mendengar kebisingan mesin atau musik yang terus diputar, maka suara alam yang halus itu akan lenyap. Begitu pula dengan suara ilahi. Ia ada, ia selalu ada, namun seringkali tertutup oleh hiruk-pikuk yang kita pelihara sendiri. 100 kali membaca surah Al-Ikhlas tidak akan mampu menyingkap tabir itu, jika hati masih sibuk dengan dunia. Disinilah muncul kegelisahan yang lebih dalam. Mengapa bacaan yang mulia justru terasa hampa? Mengapa kalimat yang agung seolah tak memberi getaran di jiwa? Bukankah Rasulullah telah menyebut surah ini sebagai sepertiga Al-Quran? Bukankah seharusnya setiap pengulangan semakin mempertebal iman? Kegelisahan ini seperti sebuah panggilan, sebuah tanda bahwa ada yang belum seimbang. Bahwa bacaan yang mulut keluarkan belum sepenuhnya menembus hati. Bahwa diam yang seharusnya menjadi jembatan belum hadir dalam hidup. Manusia terus bergerak, berbicara, dan mencari, padahal rahasia terletak pada keheningan yang jarang sekali diizinkan masuk. Dan disinilah pertanyaan itu berubah menjadi pencarian. Bagaimana menemukan diam di tengah riuh? Bagaimana menjadikan keheningan sebagai sahabat, bukan sebagai kekosongan yang ditakuti? Bagaimana membuat surah Al-Ikhlas benar-benar meresap, bukan hanya terdengar? Pertanyaan-pertanyaan itu akan membawa kita pada langkah berikutnya. Sebab konflik ini bukan sekadar kebisingan luar, tetapi juga kebisingan dalam. Pikiran yang berlarian, ego yang berteriak, dan nafsu yang tak henti menuntut, semua itulah yang menjadi penghalang. Jika penghalang itu tidak disadari, maka 100 kali bacaan hanyalah gema di udara, bukan gema di jiwa. Namun, jika penghalang itu mulai dikenali, maka satu persatu jalan akan terbuka. Jalan menuju pengulangan yang penuh makna, jalan menuju bacaan yang meresap, jalan menuju tauhid yang hidup dalam hati. Dan jalan itu tidak lain adalah jalan diam. Diam yang akan mengantar kita pada pengembangan konflik berikutnya, saat surah Al-Ikhlas dibaca dengan hati yang benar-benar hening, hingga pengulangan 100 kali berubah menjadi tangga menuju keintiman dengan Allah. Ketika mulut mulai mengulang, Qul huwallahu ahad, bukan hanya suara yang terdengar, tetapi gema itu mulai mengetuk pintu jiwa. Di awalnya, mungkin hanya terasa seperti bacaan biasa. Namun perlahan, setiap pengulangan menyingkirkan satu lapisan kebisingan batin. Seperti seseorang yang berjalan di sebuah lorong panjang, semakin jauh ia melangkah, semakin sunyi suara dunia di belakangnya. Hingga akhirnya, ia menemukan dirinya berdiri dalam ruang hening, ruang yang hanya dipenuhi cahaya tauhid. 100 kali bacaan seakan menjadi 100 langkah menuju pusat keesaan. Di setiap langkah, ayat-ayat itu tidak lagi sekadar bunyi, tetapi berubah menjadi cermin yang memantulkan hakikat. Allahu es-Syamad, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Hati yang semula gelisah kini mulai merasakan sandaran sejati. Ego yang berteriak perlahan melemah, karena menyadari bahwa segala kebutuhan, segala kerinduan, segala rasa takut, semuanya hanya bermuara padanya. Dan ketika lidah mengulang, lam yalid wa lam yulad, hati belajar melepaskan segala konsep manusiawi yang selama ini membatasi cara pandang. Allah tidak bergantung pada garis keturunan, tidak terikat oleh ruang dan waktu. Ia melampaui segala sesuatu, dan disitulah jiwa menemukan kebebasan dari segala belenggu. Pengulangan ayat, walam yakun lahu kufuwan ahad,
membawa hati pada puncak kesadaran. Tiada yang setara dengannya. Tidak ada sekutu, tidak ada tandingan, tidak ada pembanding. Dalam keheningan yang dalam, kalimat ini mengguncang batin, seakan menegakkan menara tauhid di dalam jiwa yang sebelumnya goyah. Di titik inilah rahasia diam benar-benar bekerja. Diam bukan berarti kosong, melainkan wadah agar bacaan itu memiliki ruang untuk bergaung. Seperti gema yang hanya terdengar ketika ada ruang kosong, demikian pula bacaan suci hanya benar-benar meresap ketika hati kosong dari kebisingan. Tanpa diam, 100 kali bacaan hanyalah 100 bunyi. Tapi dengan diam, 100 bacaan menjadi 100 ketukan pada pintu langit. Pengulangan 100 kali seolah menjadi latihan jiwa. Ia mengajarkan kesabaran, karena butuh waktu untuk menyelesaikannya. Ia mengajarkan ketekunan, karena setiap pengulangan menuntut kesadaran. Dan yang paling penting, ia mengajarkan keheningan, karena hanya dalam hening itulah suara ayat bisa terdengar dengan jelas. Di saat itu, seseorang bisa merasakan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Seakan ada ruang baru yang terbuka dalam diri, sebuah ruang yang dipenuhi cahaya, penuh ketenangan, penuh kasih. Suara ayat yang semula hanya terdengar oleh telinga kini terdengar oleh hati. Bacaan yang semula keluar dari mulut kini kembali ke dalam dada, bergema dan menetap di sana. Inilah saat di mana surah Al-Ikhlas bukan lagi sekadar bacaan, tetapi sebuah perjalanan ruhani. 100 kali pengulangan bukan lagi tentang angka, tetapi tentang proses pembersihan jiwa. Setiap kali ayat diulang, kebisingan batin semakin jauh. Setiap kali ayat diulang, pintu ketenangan semakin dekat. Hingga akhirnya, jiwa benar-benar siap mendengar sesuatu yang lebih halus, lebih suci, lebih ilahi. Dan disinilah pertanyaan yang lebih besar muncul, setelah hati menjadi hening, setelah jiwa merasakan gema bacaan yang 100 kali diulang, apakah yang sebenarnya akan terdengar? Apakah suara ilahi benar-benar bisa dirasakan di kedalaman jiwa? Pertanyaan inilah yang akan membawa kita pada penutup perjalanan, pada saat rahasia surah Al-Ikhlas benar-benar terungkap dalam diam yang sempurna. Sebab pada akhirnya, membaca 100 kali bukanlah tentang banyaknya hitungan, tetapi tentang kesiapan hati untuk menampung makna. Dalam keheningan yang tercipta setelah pengulangan ayat-ayat itu, seseorang akan mulai menyadari sesuatu yang berbeda. Tidak ada suara yang terdengar oleh telinga, tetapi ada getaran halus yang hadir dalam batin. Sebuah rasa tenteram yang tak dapat digambarkan, sebuah keyakinan yang begitu kuat bahwa Allah senantiasa dekat. Itulah suara ilahi yang dimaksud, bukan berupa kata-kata, melainkan berupa ketenangan, berupa cahaya yang menenangkan, berupa keyakinan yang menyelimuti jiwa. Surah Al-Ikhlas yang dibaca 100 kali ibarat mengetuk pintu langit berulang-ulang, hingga akhirnya pintu itu terbuka. Dan ketika terbuka, yang hadir bukanlah sesuatu yang bising, melainkan sesuatu yang sangat sunyi namun syarat makna. Keheningan itu sendiri berubah menjadi bahasa ilahi. Diam itu sendiri berubah menjadi jawaban dari segala pencarian. Banyak orang mencari Allah melalui kebisingan doa yang terburu-buru, melalui permintaan yang panjang, atau melalui kata-kata yang rumit. Namun hakikatnya, Allah lebih dekat dari urat leher, dan kedekatan itu seringkali hanya bisa dirasakan dalam diam. Surah Al-Ikhlas dengan keindahannya menjadi jalan untuk sampai pada diam yang bermakna. Setiap pengulangan ayatnya bukan sekadar menguatkan lidah, tetapi juga menenangkan jiwa, hingga pada akhirnya jiwa itu benar-benar hening, siap mendengar yang tak terdengar oleh telinga dunia. Disinilah kita memahami bahwa diam bukanlah kekosongan. Diam adalah ruang yang dipenuhi oleh kehadiran Allah. Diam adalah cermin yang memantulkan cahaya ilahi. Diam adalah bahasa jiwa yang hanya bisa dimengerti oleh hati yang tulus. Dan membaca surah Al-Ikhlas 100 kali adalah jalan yang membawa kita menuju keheningan itu, menuju pertemuan dengan bahasa ilahi yang tidak memerlukan kata-kata. Pada akhirnya, rahasia membaca surah Al-Ikhlas 100 kali bukan hanya pahala yang besar, bukan hanya keutamaan yang disebutkan dalam hadis,
tetapi juga sebuah perjalanan menuju tauhid yang murni. Sebuah perjalanan yang menuntun kita dari kebisingan dunia menuju keheningan batin, dari kata-kata menuju makna, dari suara luar menuju suara ilahi di dalam diri. Maka, siapapun yang mengambil waktu untuk membaca surah Al-Ikhlas 100 kali dengan hati yang hening, ia seakan sedang menapaki tangga menuju kedekatan dengan Allah. Ia sedang belajar bahwa suara ilahi tidak selalu datang dalam bentuk bisikan yang terdengar, tetapi dalam bentuk keyakinan yang menguat, dalam bentuk ketenangan yang menenteramkan, dalam bentuk cahaya yang memenuhi dada. Dan ketika perjalanan ini berakhir, kita akan sampai pada satu kesimpulan, surah Al-Ikhlas adalah pintu, diam adalah kuncinya, dan suara ilahi adalah harta yang tersimpan di balik pintu itu. Harta yang tidak ternilai, harta yang hanya bisa ditemukan oleh jiwa yang rela berdiam dalam hening, hingga akhirnya mendengar suara yang lebih suci daripada segala suara dunia.